to the point supaya efektif ya di dalam kita nanti mempraktekkan ibadah yang selama ini mungkin kita jalani. Mohon maaf, saya akan mulai dari hal yang paling mendasar. Betul tidak, kegiatan apapun itu, apapun yang Bapak Ibu lakukan harusnya ada tolok ukur. Misalnya contoh, kita bekerja, anggaplah tolak ukurnya misalnya jabatan meningkat, ya, atau kita berdagang, berarti tolak ukurnya dagangan kita untung, betul ya Pak ya? Atau misalnya kita belajar nyetir mobil pun, tolak ukurnya adalah kita bisa menyetir mobil. Jadi setiap kegiatan apapun yang dilakukan, harusnya Bapak Ibu silahkan tanya tolak ukur kita tuh apa. Saya yakin yang hadir di sini mungkin dari balik sampai sekarang kan sudah melaksanakan sholat kan ya? Nah, Bapak Ibu pernah bertanya enggak? Ini saya sholat sudah bertahun-tahun. Kira-kira harusnya ada tolak ukurnya enggak? Apa salah satu tolak ukur kalau kita benar-benar melaksanakan sholat itu meningkat? Misalnya sekarang kita ibadah malam ya, qiyamul lail, atau kita melakukan sholat hajat, sholat duha, ya, sholat tahajud, kan kita melakukan itu. Tolak ukurnya di dalam menjalani ibadah itu apa? Sehingga apa? Sehingga ketika memang sholat kita itu benar-benar ada manfaatnya, tanda kutip ya, meskipun itu kewajiban, berarti kan lama-lama sholat kita tuh bukan lagi terpaksa, tapi kebutuhan. Misalnya contoh gini, saya punya masalah hidup, terus saya sholat hajat misalnya, saya mohon petunjuk, terus masalah saya selesai. Saya punya keinginan, misalnya ingin umroh atau ingin haji, terus saya melaksanakan sholat hajat, tiba-tiba Allah mengabulkan misalnya. Berarti sholat kita itu ujung-ujungnya menjadi kewajiban atau kebutuhan nantinya. Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu melakukan sholat 2 rakaat, terus misalnya alhamdulillah tiba-tiba masalahnya terselesaikan. Bapak Ibu punya keinginan sholat 2 rakaat, terus keinginannya terwujud. Kira-kira kalau seperti itu, sholat kita tuh ujung-ujungnya jadi kewajiban atau jadi kebutuhan? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ayo, kita sudah sholat bertahun-tahun selama kita hidup. Kalau sholat kita tidak mencerminkan kehidupan kita lebih baik, insya nanti terus mau bagaimana gitu loh Bapak Ibu. Ya, baik. Saya kupas dulu di dalam Al-Quran. Kita akan tadabbur sebentar ayat-ayat Al-Qurannya. Ya, tolak ukur misalnya setelah kita benar-benar menjalankan sholat dengan maksimal. Misal ya, kan tiap orang masing-masing punya persepsi masing-masing. Tapi kita lihat tolak ukurnya di dalam Al-Quran. Kalau kita benar-benar menjalankan sholat misalnya secara maksimal. Ya, misalnya Al-Baqarah ayat 45 misal. Silakan Pak. Al-Baqarah surat 2 ayat 45. Artinya saja. Maksud saya tuh kita akan praktek dan langsung Bapak Ibu harus merasakan tolak ukur itu. Al-Baqarah ayat 45. Silakan. Ya. Bapak Ibu bisa bantu nanti. Ada beberapa ayat yang saya kupas. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Silakan. Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaan saya Bapak Ibu, berarti kalau kita benar-benar melaksanakan sholat dan misalnya anggaplah Allah memberikan rasa khusyuk ketika kita sholat, kira-kira sholat kita tuh hanya menggugurkan kewajiban atau menjadi penolong? Nah, jadi salah satu tolak ukur kita menjalani sholat dengan benar adalah setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi Allah menolong. Kan begitu kan? Akhirnya semakin lama Bapak Ibu banyak masalah, Bapak Ibu malah semakin cinta ketika Bapak Ibu sholat. Semakin senang Bapak Ibu sholat. Jadi ketika ada masalah bukan pusing, menjalankan sholat, alhamdulillah Allah janji akan ditolong. Kan begitu kan? Jadi ayo kita akan belajar, langsung nanti kita praktek Pak. Mungkin setengah jam sebelum kita tutup atau 15 menit sebelum tutup kita akan praktekkan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, karena buat saya teori apapun itu akan bermanfaat kalau dipraktekkan. Ya, kalau cuma sekedar ceramah, bubar nanti Bapak Ibu lupa lagi ya sudah selesai. Ya.
Jadi nanti bagaimana semakin lama sholat kita tuh semakin menikmati dan adakan manfaatnya. Jadi tadi di Al-Baqarah 45 tolak ukurnya kita menjalankan sholat dengan benar yaitu adalah minimal menjadi penolong. Ketika kita sakit, ketika kita punya masalah minimal ditolong oleh Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, kalau kita benar-benar menjalankan sholat dengan benar, apa tolak ukurnya di dalam Al-Quran? Surat 70, 19 sampai 22. Ya. Ayo kita praktek mumpung sekarang 10 hari terakhir. Surat 70, 19 sampai 22. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Dasarnya begitu ya Bapak Ibu ya. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Baik, menurut Al-Quran orang yang melaksanakan sholat itu mengeluh atau tidak Pak? Tidak. Mohon maaf, Bapak Ibu sudah sholat? Sudah, masih mengeluh? Ada yang masih, ya, ada yang mungkin sudah meningkat. Ayo, kita standarisasi. Berarti kalau nanti Bapak Ibu sholatnya mulai meningkat, kualitasnya baik, tolak ukurnya yang kedua tidak mengeluh Pak. Dan itu harus goalnya kita. Jadi kita menjalankan ibadah tuh memang ada progresnya. Masa Bapak Ibu pekerjaan setiap hari aja ada progresnya. Ini pekerjaan akhirat kok nggak ada progresnya, kan ini repot ini. Ya, jadi yang kedua kalau benar-benar kita menjalankan sholat sebagai penolong, yang ya adalah pasti kita tidak akan mengeluh. Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan. Baik, tolak ukur yang ketiga. Ini masih teori-teorinya dulu Pak ya, nanti kita perhatikan. 23 ayat 1 dan ayat 2. Kalau kita benar-benar menjalankan sholat dengan benar. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oke, jadi tolak ukur yang ketiga ketika kita benar-benar meningkatkan sholat kita, kualitas sholat kita, iman kita akan semakin meningkat. Keyakinan kita akan semakin tinggi kepada Allah. Kira-kira kalau iman kita semakin meningkat, hidup kita akan bahagia atau menderita? Baik, 13 ayat 29. Benar nggak? Dengan sholat yang khusyuk, iman kita meningkat, hidup kita akan bahagia. 13 ayat 29. Silakan. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi salah satu gerbang kita ingin bahagia di dalam menjalani hidup itu, salah satunya adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi sekarang kita akan belajar fokus, meskipun insya Allah sejam ya waktunya. Kita akan belajar fokus, kita langsung praktek bagaimana caranya yang selama ini ibadah yang wajib itu kalau bisa meningkat menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, insya Allah tidak akan merasa terpaksa ketika kita menjalankan Pak. Ya, minimal kita senang ketika kita menjalankan ibadah sholat. Ya. Oh, tapi kan sholat itu harus dipaksa dulu. Betul, semua harus dipaksa. Tapi yang terpenting setelah dipaksa harus ditingkatkan. Apakah terus-terusan begitu atau benar-benar menjadi suatu kebutuhan kita, apapun masalah yang kita hadapi. Ya, jadi sekarang bagaimana caranya supaya sholat kita itu benar-benar menjadi kebutuhan yang jika kita jalani, kita praktekkan, hasilnya bahagia. Tadi ada 3 poin ya. 1, ditolong Allah. Ya. Terus yang kedua, tidak mengeluh di dalam menjalani hidup. Dan yang ketiga, tadi akan bahagia. Karena dengan sholat yang benar, iman kita semakin meningkat. Jelas ya Bapak Ibu? Baik, kalau sudah jelas, kita masuk. Bagaimana caranya merubah sholat menjadi dari kewajiban menjadi kebutuhan. Berarti Bapak Ibu harus praktek ya. Prakteknya duduk aja, nggak usah ada masalah, kita langsung praktekkan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, Bapak Ibu langsung angkat tangan saja. Ustadz, ini kok saya masih pikiran jalan-jalan, masih pikiran nggak fokus. Nanti langsung angkat tangan saja ya. Karena saya ingin berharap di waktu yang singkat ini Bapak Ibu bisa praktekkan dan langsung merasakan. Ya, baik sekarang. Mohon maaf. Bapak Ibu setuju dalam satu hadis bahwa Nabi berpesan bahwa amalan yang pertama kali dihisap nanti ketika kita meninggal apa Bapak Ibu? Sholat. Jika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Tapi kalau buruk sholatnya,
semua amal perbuatan akan menjadi buruk. Ini dipegang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, semua amal perbuatan akan menjadi buruk semua. Jujur. Bapak Ibu tuh ketika sholat selama ini, sholat tuh pikirannya fokus atau jalan-jalan? Dari kapan itu? Yaudah, berarti sekarang kita akan belajar bagaimana ketika sholat supaya pikiran kita fokus ya Bapak Ibu ya. Saya ulang, bagaimana ketika kita sholat agar pikiran kita fokus ya. Berarti saya harus mengajarkan metodologinya. Metodologi itu cara Pak, cara banyak ya. Tapi insya Allah cara ini saya sudah praktekkan Pak bertahun-tahun. Dan alhamdulillah sholat itu benar-benar bisa fokus. Minimal pikiran kita tidak jalan-jalan. Yang kedua minimal tidak lupa rakaat. Yang ketiga setelah sholat minimal hati kita menjadi tenang ya. Kan Bapak Ibu nggak jenuh apa sholat jalan-jalan pikirannya, sholat jalan-jalan pikirannya, kan ini repot. Padahal amalan yang pertama kali dihisap nanti adalah sholat. Dan tolak ukurnya kalau sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Sholatnya buruk, semua amal perbuatan jadi buruk. Jadi tolak ukurnya kita perbaiki sholat dulu saja ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Nanti itu pas akan yang Bapak Ibu pas dihisap nanti, itu tuh yang akan ditanya sholat itu ya. Yang akan ditanya sholat Pak, itu tuh jasmani kita atau ruhani kita? Ruhani ya, ruhani akan ditanya, jasmani akan menjadi saksi ya. Baik, betul tidak bahwa nanti ruh kita yang akan bertanggung jawab? Surat 7 ayat 172 ya. Nanti betul enggak jasmani kita akan jadi saksi? Nanti semua ada ayatnya. Jadi ruh kita akan menjadi saksi, akan terdakwa ya, bertanggung jawab ya. Surat 7 ayat 172, silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Baik, Allah mengambil kesaksian terhadap siapa Pak? Anak cucu Adam. Manusia atau ruh? Coba pelan-pelan silakan. Sekali lagi. Sekali lagi ayat. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Jadi yang diambil kesaksian siapa? Manusia atau ruh? Ruh ya, ini sebelum jadi manusia ya. Apa? Kesaksiannya apa? Allah bilang apa? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Baik, jadi nanti yang akan bertanggung jawab, yang akan dihisap itu manusia atau ruh kita Pak? Ruh. Berarti di dalam dunia ini kita sekarang harusnya yang benar itu sholat itu jasmani dan ruhani atau jasmaninya saja? Harusnya jasmani dan ruhani. Cirinya ruhani sholat kira-kira pikirannya fokus atau jalan-jalan? Fokus. Ah, berarti kalau selama ini Bapak Ibu fokus jalan-jalan pikirannya, ruh kita sholat nggak? Berarti nanti ruh kita bisa jawab nggak Pak? Lah kalau tidak bisa kira-kira malaikat itu senyum-senyum saja atau nyiksa? Siap? Oke, jadi ingat ya, yang harus sholat itu jasmani dan ruhani kita. Ya, nanti bagaimana caranya kita akan praktekkan. Oke, berarti yang bertanggung jawab adalah ruhani kita. Pertanyaan kedua, pas nanti ditanya malaikat itu, ya kan si malaikat akan nanya tentang sholat kita ya Pak. Itu tuh kita langsung dites disuruh sholat di situ atau malaikat melihat rekaman kita di dalam sholat? Rekamannya, ingat ya, kita ketika sholat semua apapun yang Bapak Ibu lakukan itu akan dicatat dalam satu kitab ya. Di kanan kiri kita ada malaikat. Itu akan mencatat dan rekamannya akan diperlihatkan bagaimana kita selama ini sholat. Baik, surat 36 ayat 12. Jadi yang nanti dilihat itu bukan Bapak Ibu disuruh tes di situ, akan ditanya rekamannya. Silakan, 36 ayat 12. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati
dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi semua dicatat, lalu Bapak Ibu duduk saja di karpet ini pun akan dicatat, semua akan direkam. Jadi nanti yang akan dibawa itu rekaman saat kita sholat. Kira-kira kalau Bapak Ibu pas sholat pikirannya jalan-jalan, rekaman kita baik atau buruk? Lebih banyak yang mana? Yang pikiran jalan-jalan atau yang fokus selama ini? Berarti selama ini kita kumpulkan rekaman yang mana ini? Yang baik atau yang buruk? Bapak Ibu pede ini bawa rekaman kepada malaikat sholat kita sudah baik atau tidak? Loh kayaknya belum sadar ini. Coba aja Bapak Ibu misalnya ya sholat sendirilah. Anggap nanti pas kiai mulai ya. Terus Bapak Ibu rekam sholatnya sendiri aja rekam. Kira-kira ini layak nggak nih sholat saya? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim balik lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu lihat aja sendiri rekamannya sholatnya. Apakah selama ini rekaman kita tuh pede untuk bisa diterima atau tidak? Silakan tanya masing-masing. Selama ini rekaman sholat kita tuh bagaimana? Karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan adalah rekaman saat kita sholat di dunia. Makanya tolong sekarang sholat kita harus bersungguh-sungguh. Minimal pas sholat itu pikiran kita fokus, rokaat nggak lupa. Minimal itu dulu Bapak Ibu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang akan ditanya itu rekaman saat kita sholat di dunia. Dan itu semua akan dicek mulai dari ucapan, gerakan, rukun sholat dan lain-lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu tanya. Kira-kira selama ini rekaman kita baik atau tidak dalam sholat ya? Misalnya pas sholat mikirin masalah gitu ya, kunci baru ketemu gitu kan, pekerjaan kepikiran. Kira-kira itu rekamannya baik atau buruk? Nah kalau buruk harusnya ditingkatkan atau dipertahankan? Harusnya kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kenapa sih kamu sholatnya benar-benar sekarang maksimal? Saya takut rekaman saya nanti tidak memenuhi syarat untuk menebus kesalahan atau dosa kita di akhirat nanti. Jadi hati-hati setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan, sekarang khususon masalah sholat, ingat rekaman Bapak Ibu sholat itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi gerakannya, tumaninahnya, terus sadar apa yang disampaikan, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi tolong sholat jangan asal-asalan ya. Apalagi misalnya kalau Bapak Ibu kerja, bentar ya saya sholat 5 menit. Nah, kira-kira rekamannya Bapak Ibu bisa nilai sendiri lah seperti apa. Gak usah tanya ke masing-masing, silakan tanya ke diri masing-masing. Sebenarnya selama ini itu kita ngumpulkan rekaman sholat gitu kira-kira pantas nggak, layak atau tidak gitu loh Bapak Ibu. Saya takutnya bertahun-tahun Bapak Ibu nggak sadar kegiatan Bapak Ibu semua itu direkam oleh Allah. Kayak gini lah, misalnya Bapak Ibu kerja dalam satu ruangan terus ada CCTV. Kira-kira Bapak Ibu maksimal nggak ketika diawasi itu? Nah minimal ketika Bapak Ibu sholat tuh harus ada rasa diawasi oleh Allah atau namanya ihsan. Tapi itu nanti ya. Tapi intinya ayo sekarang jadikan sholat kita itu sebagai kebutuhan. Caranya bagaimana? Caranya sholat kita itu harus ada efeknya, harus ada tolok ukurnya. Jangan bertahun-tahun sholat pusing lagi. Bertahun-tahun sholat pusing lagi. Yang gak sholat pusing. Yang sholat pusing. Lah terus bedanya apa? Jadi ada perbedaan. Ada manfaat dari ibadah sholat yang kita lakukan. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi yang kedua adalah ingat bahwa yang nanti akan ditanya saat sholat, ditanya oleh malaikat, nanti salah satunya akan dicek rekaman kita, catatan-catatan kita saat kita menjalankan sholat. Mulai dari rukunnya, mulai dari awal takbir sampai nanti diakhiri oleh salam. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Baik, tadi saya ulang ya. Sekarang kita akan masuk ke praktek. Jadi sholat itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Ya. Terus gimana caranya ruh kita supaya sholat Bapak Ibu? Bapak Ibu semua punya ruh nggak di sini? Punya. Di mana posisinya? Bingung kan? Udah. Kalau gitu nggak usah mikir di mana. Ya. Tapi kita lihat cirinya atau sifat-sifat ruh itu seperti apa? Kan begitu aja kan? Daripada kita bingung cari ruh di mana? Sifat-sifat ruh itu seperti apa? Contoh, kalau tergesa-gesa itu dari ruh atau dari nafsu? Berarti kalau Bapak Ibu sholat cepat-cepat itu dari ruh atau dari nafsu? Selama ini tuh kebanyakan ruh atau nafsu? Loh kok?
Kan nafsu nanti nggak bertanggung jawab, Pak. Ingat, saya ulang ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu ruh itu di mana, lihat saja cirinya. Makanya supaya Bapak Ibu sholatnya pakai ruh, di dalam rukun sholat Allah nyuruh apa? Salah satunya, kan rukun sholat ada 13 ya, yang paling sedikit. Salah satunya Allah nyuruh apa? Ketika Bapak Ibu supaya sholat Bapak Ibu pakai ruh, salah satunya disuruh apa? Tumanina. Tumanina itu apa artinya? Berhenti sejenak. Hasilnya tenang. Jadi tenang itu salah satu sifat ruh. Berarti kalau ruh Bapak Ibu ingin sholat, berarti Bapak Ibu harus praktek namanya tumanina. Makanya tumanina ini dimasukkan dalam satu rukun sholat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu harus pakai tumanina kalau ingin ruhnya sholat. Bagaimana caranya? Baik, sekarang kita praktekkan. Jadi saya ulang ya. Jadi definisi sholat. Definisi sholatnya dulu. Sholat itu menghadap kepada Allah, jasmani kita menghadap kepada kiblat, ruh kita menghadap Allah. Lalu ruh kita menyampaikan bacaan sholat. Saya ulang, ruh kita menyampaikan bacaan sholat. Berarti ruh kita kalau menyampaikan nyuruh siapa? Ruh kita mau menyampaikan bacaan sholat nyuruh siapa? Jasmani. Jasmani siapa? Jasmani yang disuruh menyampaikan siapa? Mulut. Saya ulang ya. Jadi sholat itu ya terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasmaninya menghadap kiblat, ruh kita menghadap Allah, lalu menyampaikan bacaan sholat. Paham nih Bapak Ibu ini? Ya, dengan bahasa Arab. Di situ ada pernyataan, ada pujian, ada doa. Lalu sesuai syarat dan rukunnya sholat. Jadi ruh ini kalau mau menyampaikan kepada Allah, dia nyuruh apa Pak? Mulut. Ini simpel aja ya. Ruh kalau menyampaikan nyuruh mulut. Ini saya ulang-ulang dulu. Nah pertanyaannya, berarti yang namanya menyampaikan itu, kira-kira kita harus mengerti apa yang disampaikan atau boleh tidak mengerti? Harus namanya menyampaikan. Ingat ya. Banyak orang sholat membaca bukan menyampaikan. Kalau membaca itu tahu nggak masalah. Tapi kalau menyampaikan Bapak Ibu harus mengerti apa yang disampaikan. Ini penting karena ruh akan menyampaikan bacaan sholat kepada Allah. Misalnya mohon maaf, kita sholat atahiyat pertama, atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. 90% saya tanya ke jamaah itu dia nggak ngerti artinya Pak. Tapi saya yakin di sini ngerti semua artinya ya. Ketika kita sholat, atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Bapak Ibu pasti paham artinya kan? Apa Pak Ustadz? Segala kehormatan, keberkahan, kebaikan dan kebahagiaan ada untuk Allah SWT. Jadi kalau yang belum paham, berarti selama ini membaca, bukan menyampaikan. Ini saya ulang ya. Jadi hal prinsip yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin benar-benar ruh Bapak Ibu sholat, berarti Bapak Ibu harus menyampaikan. Menyampaikan itu berarti mengerti apa yang disampaikan. Dan di dalam sholat itu cuma 3 Pak. Permohonan, pernyataan, dan doa. Bapak Ibu harus paham ini. Misalnya seperti di Al-Fatihah. Kita baca 7 ayat kan. Dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin. Itu pujian kepada Allah. Oh, si ruh ini akan memuji Allah. Mengerti Pak? Lalu ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti saya melakukan pernyataan. Kira-kira kalau pernyataan itu cukup saat membaca sholat atau setelah sholat harus dilakukan? Kalau pernyataan. Misalnya Pak minggu depan saya akan bayar hutang. Misalnya ke Pak Indra. Berarti saya minggu depan harus bayar hutang atau sekedar ngomong saja Pak? Karena saya sudah melakukan pernyataan bahwa minggu depan harus bayar hutang. Sama. Ketika kita sholat, kita melakukan pernyataan. Misalnya inna sholati wa nusuki, hidup matiku hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Berarti pernyataan ini harus dipraktekkan setelah sholat. Makanya di surat 29 ayat 45, silakan dibuka dulu. Jadi Bapak Ibu antara sholat dan kehidupan sehari-hari itu sinkron Pak. 29 ayat 45. Apa kata Allah? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang sholat itu melakukan pernyataan setelah di luar sholat, atau dia tidak melakukan? Kalau dia melakukan pernyataan di luar sholat, berarti harusnya sesuai. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mau korupsi, kan saya bilang inna sholati wa nusuki. Atau pas saya bilang saya mohon tunjukilah kami jalan yang lurus. Kira-kira kalau orang yang sholatnya benar, korupsi nggak Pak? Tapi banyak nggak orang sholat tapi tetap korupsi? Orang sholat tapi tetap pusing dalam hidupnya? Nah berarti sholat dia tidak menyentuh dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Jelas siapa ya? Jadi si ruh ini harus menyampaikan. Nyuruh siapa tadi? Mulut. Pertanyaan kedua, pas si ruh menyampaikan suaranya sekeras apa? Ruh kan menyampaikan. Suaranya sekeras apa Pak? 17 ayat 110, silakan. Ya. Surat 17 ayat 110. Nanti Bapak Ibu praktekkan. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Terus? Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Terus? Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Berarti terlalu keras boleh nggak Pak? Tidak ya? Terus? Dan janganlah pula merendahkannya. Tapi jangan juga terlalu pelan. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Usahakanlah di tengah di antara kedua ini. Jadi dia mengucapkan, tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan. Berarti segimana Pak? Cukup terdengar di telinga. Jadi fungsinya telinga apa nanti saat sholat? Mendengarkan apa? Bacaan dari ruh yang dibaca oleh mulut dan fokus didengarkan oleh telinga. Jadi fungsi telinga apa Pak? Mendengarkan bacaan sholat. Benar-benar ya, tugas ini mendengarkan bacaan sholat dengan tumaninah. Ya Pak? Kalau tumaninah itu berarti bacanya itu satu ayat, misalnya satu ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau tumaninah itu kata per kata, Bismillahirrahmanirrahim. Satu atau dua Pak? Enggak, kalau satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, kalau tumaninah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama atau yang kedua? Nah, nanti kita praktekkan. Benar enggak kalau Bapak Ibu nanti si telinga ini fokus mendengarkan mulut kita kata per kata ya Pak ya? Benar nggak? Nanti Bapak Ibu akan mulai fokus sholatnya. Kita buktikan nanti ya. Jadi nanti Bapak Ibu praktek menyampaikan ya dari ruh kita ke mulut, dan tugas telinga fokus mendengarkan kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang saja, dibuktikan fokus atau tidak ya. Kalau fokus lanjutkan. Jelas siapa ya? Jadi kita akan buktikan. Benar nggak kalau telinga ini hanya fokus mendengarkan kata per kata yang disampaikan? Insya Allah kita tidak jalan-jalan. Oke, jadi yang kita pakai nanti saat kita praktek sholat, ruh, mulut, telinga. Pertanyaan terakhir, mata boleh merem nggak Pak? Kenapa? Karena dia akan menjadi saksi. 24 ayat 24, silakan. Jadi nanti kita praktekkan secara Al-Qurannya saja. Kalau nanti masih yang jalan-jalan, nanti kita evaluasi. 24 ayat 24, surat An-Nur. Hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik, jadi ruh itu sebagai terdakwa, jasmani kita akan menjadi saksi. Mata digunakan untuk apa? Melihat. Berarti pas sholat mata kita melihat atau merembak? Melihat tempat sujud atau sajadah yang Bapak Ibu lihat ya. Oke, jadi saya mohon kita akan praktek 4 saja. Ruh, mulut, telinga fokus mendengarkan bacaan kita, dan matanya melihat tempat sujud. Baik, bisa semua ini kita praktek mulai. Nanti saya mohon Bapak Ibu angkat tangan. Kalau masih jalan-jalan tolong sampaikan. Nih saya kasih contoh dulu. Berarti mata saya melihat tempat sujud ya. Ingat,
sentralnya di telinga. Telinga saya hanya fokus mendengarkan bacaan dulu. Jangan dulu mikirin artinya ya. Pokoknya tugas telinga itu hanya fokus mendengarkan bacaan. Misalnya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya Pak ya? Baik, kita buktikan. Siap ya? Bapak Ibu baca satu ayat dulu aja. Ingat, telinganya fokus mendengarkan bacaan sendiri ya. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Siap? 1, 2, 3. Silakan sampaikan satu ayat dulu. Jalan-jalan nggak? Pikirannya jalan-jalan nggak? Ayo, siapa yang masih jalan-jalan? Oke, sekarang yang kedua, coba yang kedua. Lihat ya, perhatikan. Tugas telinga apa Pak? Ini saya ulang-ulang. Mendengarkan saja ya. Cukup mendengarkan Pak. Nggak usah mikir yang lain. Pokoknya tugas telinga itu. Alhamdulillah Hirobil alamin. Ingat ya, telinganya ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah, itu bisa. Oke, coba sekarang ya. Yang sedikit aja, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan 4 ayat ya Pak ya. Tapi nggak usah mikirin ayatnya. Pokoknya Bapak fokus, Ibu fokus telinganya mendengarkan kata per kata saja. Qul huwallahu ahad. Kata per kata ya. Oke, siap. 4 ayat ya, siap. Tenang, semakin tumaninah Bapak Ibu akan semakin fokus. Pokoknya telinga fokus mendengarkan. 1, 2, 3. Silakan baca surat Al-Ikhlas. Semakin tenang semakin fokus. Baik. Jalan-jalan nggak? Lah itu bisa? Bisa? Loh, gampang nggak? Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa nggak jalan-jalan? Ayo. Oke, gini Pak. Kenapa tidak jalan-jalan? Karena sekarang secara tidak sadar Bapak Ibu fokusnya digeser. Yang dulunya pakai pikiran, sekarang digeser ke telinga. Selama ini pasti Bapak Ibu sholatnya jasmani dan pikiran. Makanya pas sholat Allahu Akbar langsung bablas kemana-mana. Nah tadi saya paksa, ayo telinganya fokus mendengarkan. Jadi si pikiran ini digeser ke sini Pak. Makanya akhirnya tidak jalan-jalan. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa saya Bapak Ibu kenapa nggak pakai pikiran? Surat 7 ayat 20, silakan baca. Di sini kuncinya. Nanti kita praktek lagi sebentar lagi Al-Fatihah ya. Tapi pelan-pelan ya. Silakan, surat 7 ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Berarti salah satu jalur setan untuk menggoda kita dari mana? Pikiran. Makanya pas Bapak Ibu Allahu Akbar, biasanya sudah hilang. Kunci langsung ketemu di pikiran kita. Kan begitu kan? Masalah yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran, itu loh Pak. Baik, sekarang sekali lagi ya. Ingat, tugas telinga apa? Saya ulang-ulang, mendengarkan kata per kata ya. Bapak Ibu baca Al-Fatihah, tolong, tapi nggak usah mikirin satu ayat-ayatnya, enggak. Pokoknya kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Kan mau menyampaikan lagi pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu terus ya, 7 ayat ya. Oke. Tenang, santai saja Bang, nggak usah tegang. Pokoknya tugas telinga, nggak usah mikir dulu yang lain. Telinga fokus mendengarkan bacaan kita, siap ya? Baik, kita mulai. Hitungan ketiga, Bapak Ibu santai sampai 7 ayat. 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang, tumaninah, fokus telinga mendengarkan kata per kata, silakan. Oke, jalan-jalan nggak? Rasanya gimana? Pasti beda. Nah itu maksud saya. Kenapa kok jadi tenang rasanya? Karena ruhnya mulai sholat. Nah ini maksud saya itu sholat dengan ruh ini yang akan dibawa ke rekaman nanti Bapak Ibu pas dihisap gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh pede nggak rekamannya nanti kalau dicek sama malaikat kira-kira kualitas sholat kita bagaimana? Jadi tumaninah itu ternyata memang mutlak, salah satu rukun sholat dan itu akan memperbaiki jiwa kita Bapak Ibu. Ingat ya, pasti tenang kan?
Nah, sekarang saya akan tambah. Jadi dasarnya gitu dulu ya Pak ya. Si telinga fokus mendengarkan apa yang mulut sampaikan. Kenapa? Karena ruh menyuruh mulut. Berarti kalau mulut menyampaikan, telinga mendengarkan, insya Allah ruhnya mulai sholat. Berarti tadi fokusnya tak paham ya. Tapi tidak cukup hanya fokus sebenarnya. Yaitu ditambah dengan menyampaikan. Berarti menyampaikan itu sebelum kita ngomong, berarti kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Jelas nih Bapak dan Ibu ya? Baik, sekarang pertanyaan saya jujur. Ini nggak susah-susah kok Pak metodenya. Menurut Bapak Ibu, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Doa yang mustajab itu di dalam sholat ya. Kita waktu sholat dikasih kesempatan gak sama Allah untuk berdoa? Pas kapan? Pas kapan? Sujud terakhir. Enggak, yang rutinnya pas kapan? Saat duduk di antara dua sujud. Ingat ya? Rabbik firli 8 permohonan. Mohon maaf, ini mohon maaf. Bapak Ibu jawab. Selama ini tuh Bapak Ibu tuh berdoa atau membaca. Kalau membaca tuh gini, Rabbik firli warhamni wajurni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Atau tadi pakai rasa. Saya mau berdoa nih sama Allah. Ya Allah, Rabbik firli warhamni. Dengan benar-benar memohon. Berarti kalau yang menyampaikan tuh tahu dulu, baru kita sampaikan. Misalnya, ya Tuhanku ampunilah saya Rabbik firli. Kasihanilah saya warhamni. Tutuplah aib saya wajburni. Angkatlah derajat saya warfa'ni. Berilah saya rezeki warzukni. Berilah saya petunjuk wahdini. Berilah saya kesehatan wa'afini. Maafkanlah saya wa'afani. Mohon maaf, saat Bapak Ibu duduk di antara dua sujud selama ini, Bapak Ibu tuh baca atau berdoa? Baca. Rabbik firli warhamni wajurni warzuqni. Enggak ada rasanya? Padahal tadi saya ulang, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Loh kenapa enggak dimanfaatkan? 17 kali Pak. Sehari semalam, kalau Bapak Ibu benar-benar menyampaikan doa, bukan hanya sekadar membaca, insya Allah Bapak Ibu akan dikabulkan. Oke, kita praktekkan sekarang ya. 8 permohonan. Tapi yang namanya berdoa itu tuh harus pakai rasa nggak? Oke, kita praktek dulu ini sebentar. Kan ini posisinya dari sujud, ya kan? Terus nanti posisinya ke arah duduk di antara dua sujud. Jadi anggaplah ini saya ya, ini contoh dulu. Berarti dari sini nanti, dari sini ya. Ini pas ke sini Pak, pas ke sini. Bapak tenang dulu. Ini saya mau doa sama Allah gitu. Nah, setelah itu baru sampaikan dengan penuh rasa ya Pak ya. Rabbik firli warhamni. Ngerti ya? Oke. Tenang dulu, siap ya. Tapi sama ya, telinganya mendengarkan ya. Cuman sekarang ditambah rasa Pak. Ini saya memohon tentang masalah saya, tentang sakit saya, pokoknya apapun. Ya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Baik, kita praktekkan, jangan baca-baca lagi ya Pak ya, tapi benar-benar menyampaikan. Berarti kalau yang menyampaikan itu pakai rasa. Siap? Tenang dulu. Bapak Ibu nanti bareng-bareng saya dulu ya, bareng-bareng saya. Oke, kita akan membaca tapi benar-benar pakai rasa. Rasa itu rasa memohon ya di dalam sholat ya. Ini saya mau doa kepada Allah dengan masalah yang saya hadapi. Ini kayaknya matiin dulu. Oke, sebentar ya. Baik, kita praktekkan ya. 8 permohonannya Pak, tolong kata per kata dalam permohonan itu didengarkan di telinga dengan fokus ya. Kita mulai, tapi pakai rasa dulu. Bareng-bareng sama saya ya, siap. 1, relax saja Pak. 2, 3, munculkan rasa ya Allah. Saya benar-benar ingin memohon kepadamu terhadap masalah saya ya Allah. Silakan sampaikan permohonan Pak, 8 permohonan dengan rasa, silakan. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Baik, paham maksud saya Pak? Paham nggak? Ngerti nggak Pak? Nah, tolong itu dijadikan istiqomah. Saya minta satu aja dalam gerakan itu dulu ya, yang selama ini mungkin Rabbik firli warhamni set balik lagi ya. Tolong Pak, itu tolong dipraktekkan. Ini kenapa ya?
Mungkin ini dimatikan aja. Tapi udah dimatikan sih. Baik, saya ulang ya. Tolong Bapak Ibu praktekkan itu. Lalu yang terakhir buktikan, benar nggak sholat itu jadi penolong? Benar nggak sholat itu membuat hidup kita tidak berkeluh kesah? Benar nggak sholat itu akan membuat kita bahagia? Salah satunya orang bahagia itu adalah doanya terkabulkan, hajatnya terwujud, kan begitu kan? Ternyata Allah memberikan kesempatan kita di dalam sholat. Salah satunya Bapak Ibu diduduk di antara dua sujud. Tolong dipraktekkan, apalagi ini malam itikaf kan semua punya masalah ini kan? Dan pasti keinginan masalahnya terselesaikan kan? Nggak usah jauh-jauh Pak, perbaiki kualitas sholat kita saja dulu. Jadi sebelum cerita masalahnya, tolong perbaiki saja kualitas sholat kita. Apakah sholat kita benar-benar nanti tolak ukurnya jadi penolong atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Mohon maaf, dalam beberapa sirah nabawi atau misalnya hadis-hadis, Rasul itu ketika punya permasalahan seberat apapun, dia ujung-ujung melakukan apa Pak? Nah itu maksud saya. Jadi contoh aja Pak, ya. Boleh silakan mengeluh sama orang, tapi tolong perbaiki dulu sholatnya. Jangan-jangan setelah Bapak Ibu memperbaiki sholatnya, sebelum mengeluh ternyata masalah Bapak Ibu sudah terselesaikan. Kan itu bisa terjadi. Karena sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Sholatnya buruk, semua amal perbuatan jadi buruk. Jadi kalau saya pribadi Pak, saya tuh kadang-kadang kalau mau cerita masalah tuh malu. Sudahlah, perbaiki sholat, tumaninahnya dijaga, ruhnya benar-benar menyampaikan kepada Allah, dan insya Allah buktikan benar bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah bukti-bukti yang nyata. Surat 7 ayat 203, silakan. Ini ada pertanyaan nggak? Nggak ya, singkat soalnya ya. Hah? Ada. Surat 7 ayat 203 apa? Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, terus mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Terus Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu apa Pak maksudnya Pak? Bukti yang nyata itu apa? Kalau Bapak Ibu lakukan, maka akan terjadi atau tidak? Nah, sudah. Kalau Bapak Ibu lakukan, maka akan terjadi. Balik lagi, surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi bukti yang nyata itu kalau Bapak Ibu jalani pasti akan terjadi. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, ini Allah janji apa? Allah janji apa di ayat ini? Pertolongan. Kalau kita apa? Sabar dan sholat. Nah, berarti harusnya semua orang masalahnya selesai nggak kalau ditolong Allah? Berarti ada yang merasa pusing nggak menghadapi masalah harusnya? Nah, selama ini Bapak Ibu kalau ada masalah tuh pusing atau tenang? Ingat ya, kalau sholatnya benar, seperti yang tadi kita kupas, kalau sabarnya benar, besok saya kupas. Berarti harusnya di dalam menjalani permasalahan itu tenang, tidak usah pusing. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu kalau Bapak Ibu melakukan harusnya akan terbukti. Seperti Bapak Ibu punya resep kue enak, kalau Bapak Ibu buat harusnya rasanya enak atau tidak enak. Nah itu resep itu bukti yang nyata. Resep kehidupan namanya apa? Al-Quran. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan sabar dan sholat yang benar harusnya ditolong Allah. Berarti seberat apapun masalah Bapak Ibu harusnya selesai. Itu namanya Al-Quran bukti yang nyata. Kira-kira nanti kalau dipraktekkan dan terbukti nyata, semakin yakin atau semakin pusing? Semakin yakin sampai hakul yakin, ainul yakin, itu loh maksudnya. Dari satu kegiatan yang namanya sholat. Ya, tolong nanti pas praktek nanti pas Qiyamul Lail ya. Tenang saja Pak, dengarkan pelan-pelan. Kalau bisa, kalau Bapak Ibu sudah paham apa yang disampaikan mulai ya. Jadi sebelum menyampaikan tuh kita tahu ini saya mau memuji Allah. Bismillah sampai Malik Yaumiddin, memuji Allah. Oh, ini sekarang mau pernyataan nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini saya mau memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di dalam sholat itu Bapak Ibu benar-benar merasa menyampaikan. Sehingga ujung-ujungnya kita tuh merasa dekat kepada Allah. Karena sebenarnya Allah sudah dekat Pak.
Cuman kitanya belum tentu. 50 ayat 16 silakan. Ya. Surat 50 ayat 16. Apa kata Allah? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkannya oleh hatinya. Terus? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allahnya sudah dekat belum Bapak Ibu? Sudah. Tapi pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Belum tentu. Nah, cirinya orang dekat kepada Allah salah satunya adalah saat dia sholat. Apakah selama ini sholatnya tuh benar-benar merasa menyampaikan kepada Allah atau hanya sekadar menjalankan ibadah sholat saja? Ya, jadi semakin kita dekat kepada Allah, maka sholat kita akan semakin khusyuk, semakin tenang gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi cirinya orang dekat kepada Allah tuh pasti nggak pusing, pasti nggak bingung, yakin bahwa semua permasalahan akan selesai kalau Allah menolong. Jadi tugas kita perbaiki kualitas ibadah kita, tugas Allah menolong masalah kita. Jadi jangan dicampur-campur ya. Berarti semua permasalahan itu harusnya tidak akan ada yang tidak selesai kalau kita benar-benar mengikuti standarisasinya di dalam Al-Quran. Cirinya orang sholat dengan benar minimal tidak mengeluh. Kenapa? Ya mau apa mengeluh, punya masalah selesai. Punya masalah dikabulkan Allah doa kita. Ya buat apa lagi mengeluh? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi jadikan sholat itu yang tadinya kewajiban menjadi kebutuhan. Ternyata memang harus diperbaiki kualitasnya. Jadi tadi apa yang dipakai Pak kesimpulannya Pak? Ruh, mulut, telinga dan mata melihat tempat sujud. Nanti kapan-kapan atau besok lagi kita akan tingkatkan bagaimana sampai merasa diawasi Allah ya. Karena kalau sholat cuman tidak sampai merasa diawasi kan sayang Bapak Ibu. Ya padahal Allah mengawasi kita enggak? Awasi tiap hari. Coba 52 ayat 48. Allah tuh mengawasi kita Pak. Kalau kita merasa diawasi Allah kenapa kita khawatir? Kan begitu aja sebenarnya. Surat 52 ayat 48. Surat Tur. Dan bersabarlah Muhammad. Bersabarlah engkau Muhammad. Menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Jadi setiap orang itu diawasi oleh Allah. Bapak pas sholat merasa diawasi Allah enggak? Halo? Bapak Ibu selama ini sholat itu merasa diawasi Allah enggak? Itu yang Rabi Fili Waramni Wajuri Marfili itu merasa diawasi enggak? Hati-hati ya. Jadi tolong diperbaiki. Ya langkah demi langkah kualitasnya. Baik. Mungkin itu saja karena waktunya mau habis. Oh silakan kalau ada pertanyaan. Boleh ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sepertinya teori ini mungkin kalau untuk sholat berjamaah agak susah. Oh bagus. Oh gitu. Apalagi saya tidak di lingkungan kampung gitu ya. Mungkin materi ini jarang sekali. Susah lah istilahnya. Baik. Misalnya imam bacaannya cepat kita bagaimana mau. Baik. Bagus. Mungkin penjelasannya bagaimana. Bagus. Baik gini, tadi saya kan menjelaskan itu yang sendiri ya. Belum menjelaskan yang berjamaah ya. Bagus untuk Bapak ingatkan saya. Jadi gini Pak, ini saya pakai bahasa sederhana saja. Kalau Bapak belum bisa nyetir mobil, itu kira-kira latihannya di lapangan atau di jalan? Di lapangan dulu ya, jangan langsung terjun di jalan. Nah berarti nanti Bapak prakteknya itu di luar sholat berjamaah dulu. Kan kalau sholat berjamaah kan suka nggak suka imamnya kan? Berarti Bapak prakteknya di duha, di tahajud nanti malam kan begitu ya? Sholat rawatibnya. Nah Bapak praktek itu dulu, membiasakan dulu Pak. Pertanyaan kedua, kalau di lapangan nanti sudah bisa, sudah jago, kira-kira pas ke jalan biasa saja atau panik? Jadi membiasakan Pak, ya. Jadi kalau berjamaah ya terima aja dulu imamnya begitu kan. Tapi insya Allah di sini enggak lah, imamnya kan tadi juga saya dengar dari ketua DKM kan, insya Allah tumaninah dan memang bacaan mahrojnya juga inilah. Ikuti saja. Tapi intinya kalau nanti Bapak sholat di tempat Bapak, misalnya masih tergesa-gesa, nggak apa-apa. Tapi nanti qobla badannya ditingkatkan dulu sampai nanti terbiasa. Insya Allah kalau nanti ruhnya sudah mulai terbiasa sholat, secepat apapun gampang. Terus gimana prakteknya? Gini, salah satu rukun sholat dalam berjamaah adalah makmum wajib mengikuti imam. Masalahnya itu kan. Nah tadi kalau sendiri kan sumber suaranya dari ruh kan Pak. Ruh menyampaikan ke mulut, mulut telinga mendengarkan bacaan mulut. Kalau berjamaah sumber suara dari mana? Berarti Bapak dengarkan di telinga, ikuti mulut, masukkan ke ruh.
dibulak-balik saja. Tapi kalau misalnya masih ke dalam kesulitan, Bapak prakteknya di luar sholat berjamaah dulu. Ngerti ya Pak ya? Jadi gitu caranya ya. Nanti insya Allah kalau ruhnya sudah terbiasa, secepat apapun Bapak bisa kok nanti mengikuti. Ini makanya baru tahap pelatihan dulu ya Pak ya. Karena memang harus ditingkatkan. Kalau enggak ya sayang gitu. Kalau sholat kita sekedar hanya menggugurkan, nggak jadi penolong juga. Meskipun tetap ada pahalanya, tapi kan sayang menurut saya. Ya, karena salah satu manfaat sholat itu adalah menolong kita. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Oh ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan dari Bapak. Ya. Pada saat berjamaah waktu ruku, terutama sholat isya, rakaat ketiga keempat, asar, dohor, itu kan kita bacaan sendiri Pak. Betul. Dari ruh, mulut, telinga, mata, saya rasa ruh, mulut, dan mata tidak masalah. Ya. Telinga itu kita dengar sendiri Pak. Tapi kan seringkali untuk supaya kita terdengar, itu terdengar di sebelah kita. Oke. Nah, apa itu tidak mengganggu? Bagaimana supaya tidak mengganggu? Coba gini sekarang. Bapak itu siapa Ustadz ya? Di situ ya. Coba Bapak baca sendiri aja. Cukup terdengar, jangan pakai mic. Bapak baca sendiri, nanti terdengar nggak Pak? Langsung aja praktek. Coba baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Telinga Bapak sendiri aja coba. Coba Bapak baca. Bapak sendiri baca enggak, maksudnya nanti terdengar enggak di sampingnya, kan gitu aja kan? Nah, kan langsung aja, kan biar praktek kan? Katanya enggak. Nah sudah, berarti kan gitu kayak caranya aja. Kan tiap orang soalnya beda-beda. Tapi tolong jangan tanya kepada saya yang telinganya budak gimana ya, awas ya. Ada apa yang iseng jamaah Ustadz kalau telinganya budak ya nanti aja udah. Enggak, ngerti enggak maksud saya? Pokoknya tugas telinga seminimal mungkin saja. Karena ayatnya juga nggak boleh terlalu keras. Coba surat 7 ayat 55. Silakan. Surat 7 ayat 55. Kita praktek aja Pak langsung Pak. Surat 7 ayat 55. Enggak, saya ingin sholat itu benar-benar jadi penolong gitu loh Pak. Sayang soalnya. Silakan. Suaranya diatur sendiri ya masing-masing ya. Berdoalah kepada Tuhanmu. Sholat itu kan salah satunya memohon berdoa ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Nah suaranya harus lembut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah nanti enak Pak. Coba nanti pas Qiyamul Lail praktek ya. Dan tolong rasakan. Bapak punya masalah, coba buktikan saat duduk di antara dua sujud. Pas dari sujud naik, ini saya mau berdoa nih sama Allah nih dengan masalah saya. Hutang, penyakit apa? Rabbik firli. Kan gitu kan? Kasihanilah saya warhamni. Tutup aib saya wajburni. Angkatlah derajat saya warfa'ni. Berilah saya rezeki ya Allah, saya hilang pekerjaan warzukni. Berilah saya petunjuk, saya pusing dengan masalah ini wahdini. Berilah saya kesehatan, saya sakit nggak sembuh-sembuh wafini. Maafkanlah saya ya Allah, maka Allah memaafkan. Kan selesai Pak. Ya, dari titik sholat aja ya Pak. Jangan disia-siakan lah, sayang masa bertahun-tahun sholatnya begitu-begitu terus. Ya, jalan-jalan lagi. Dari kapan sih Pak sholat jalan-jalan Pak? Dari kecil? Ya kalau bisa sholat itu benar-benar jadi penolong ya. Nanti mungkin besok saya tambah dengan merasa diawasi bagaimana. Nanti ada metode teknisnya soalnya. Jadi saya metodologi aja, kalau fikih, kalau kitab, dalil hadis kan ustadz yang lain banyak membahas. Ini saya langsung prakteknya saja. Bagaimana biar tidak jalan-jalan, kan langsung efektif kan? Tadi ada yang jalan-jalan lagi nggak? Nggak, saya cek aja. Jadi nanti Pak kalau berjamaah tolong Bapak ya ikuti saja dulu. Saya ini yang saya sampaikan tuh untuk sendiri dulu ya. Qobla, bada, rawatib, duha, tahajud kan itu nggak perlu berjamaah gitu loh. Nah itu dipraktekkan biar terbiasa dulu. Biar terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa kan metik. Ya metik itu udah otomatis lah biasa. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya silakan Pak. Ya silakan. Ini 1, 2 boleh nanti giliran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya termasuk salah satu orang yang kalau sholat berjalan-jalan. Bagus. Tapi saya mau nanya nih, hukumnya gimana kalau imam sedang membaca, saya mengikutinya. Ya. Tapi di situ saya juga merasa tenang, Tad. Nah, oke. Enggak, itu kan masuk fikih sholat ya Pak ya? Boleh nggak tuh Pak? Kira-kira? Boleh. Ada yang imam membaca, kita mendengarkan. Setelah selesai Al-Fatihah, ada yang membaca, ada yang mengikuti. Itu masalah mazhab aja Pak ya? Jadi Ustadz membaca, saya mengikuti gitu loh. Tapi kenapa? di situ
Ustadz membaca, saya mengikuti dari hati. Kalau saya termasuk yang imam membaca, saya mendengarkan. Oh gitu ya. Ya, tapi yang mengikuti silakan saja. Tapi saya merasa tenang mengikuti itu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksud saya itu cuman pertanyaan saya sekarang yang kasusnya pas sholat itu kira-kira pikiran kita masih fokus atau jalan-jalan, itu aja kasusnya. Ya. Saya merasa nggak jalan-jalan kalau saya mengikuti itu. Gimana? Sepikiran saya merasa nggak jalan-jalan kalau saya mengikuti. Nggak, tadi Bapak praktek nggak? Belum? Praktek. Maksud saya tuh untuk sendiri dulu ya, untuk sendiri dulu Pak. Kalau untuk berjamaah soalnya kasusnya bisa macam-macam. Maksud saya tuh dengan sendiri itu pokoknya tugas telinga apa tadi? Mendengar. Bacaan itu aja dulu. Untuk itu, syukur-syukur Bapak Ibu sebenarnya sudah mengerti apa yang disampaikan. Nah, arahnya harus ke sana ya. Siap. Ngerti ya? Baik. Insya Allah. Silakan Mbak. Masa ke situ? Malu nanti Mas. Oh ibu di sana banyak, saya nggak tahu malah. Pokoknya dipraktekkan langsung ya. Jadi yang penting itu teknisnya soalnya. Kalau teori kan saya yakin di sini banyak sekali lah kajian. Tapi teknis praktek di lapangannya bagaimana gitu loh. Yang dibuktikan biar tidak jalan-jalan, dibuktikan biar masalah selesai kan gitu aja. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada ya, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya Ustadz, waktu kita sujud kan kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Setelah itu kita memohon keinginan kita yang lain. Bolehkah kita sambil bergumam terdengar di telinga kita Ustadz? Baik gini ya Bapak Ibu ya, saya ulang lagi makanya. Ini kan intinya adalah Bapak Ibu tuh mengerti nggak apa yang disampaikan? Jelas ya Bu ya? Jadi goalnya itu. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, harusnya kita mengerti apa yang kita mohon. Kan begitu ya Bu ya? Jadi kalau yang tadi saya jelaskan mendengar di telinga itu teknisnya aja. Tapi setelah teknis kan kita harus pakai rasa. Nah jadi ibu nanti tetap sujud, tapi ibu yang penting mengerti apa yang disampaikannya Bu ya. Ngerti nggak Bu maksudnya? Halo? Ngerti Ustadz. Jadi ibu pokoknya praktek dulu dan kalau bisa harus pakai apa? Rasa. Nanti lanjutan ya. Mungkin besok ya Pak Indra ya. Besok saya akan lanjut ya materi ini ya, plus tambah sabarnya ya. Jadi nanti ibu bapak sekarang belajar fokus dulu. Ini kan ada 2 tahap Pak. Belajar fokus dulu mendengarkan dengan telinga. Nanti besok saya akan praktekkan bagaimana merasa diawasi dan bagaimana Bapak Ibu pakai rasa. Karena Bapak Ibu coba saya mau bertanya ya, Bapak Ibu merasa dekat sama Allah atau jauh itu tergantung apa? Rasanya gitu loh. Semakin kita dekat kepada Allah harusnya kita semakin khusyuk di dalam sholat, semakin yakin di dalam menjalani kehidupan kan begitu ya. Dan goalnya buktinya Allah akan memberikan pertolongan itu dulu aja. Jadi boleh ya Bu ya, silahkan. Pokoknya cukup terdengar di telinga masing-masing. Tapi intinya adalah ini cara bagaimana supaya kita menyampaikan kepada Allah. Makanya tadi kita prakteknya waktu duduk di antara 2 sujud. Ya, jadi jangan pas dari sujud itu jangan langsung ngomong, tenang dulu, duduk dulu, tumaninah gerakan. Baru Bapak Ibu benar-benar sampaikan dengan rasa, ya Allah, ampunilah saya, Rabbik Firli, kasihanilah saya warhani, dengan rasa memohon. Ya, jelas ya Bu ya? Baik, silakan. Oh, pakai mic Pak, biar kedengaran Pak. Ayo. Ini saya nggak bahas fikih sholat ya, ini saya bahas metodologinya dulu ya. Kalau fikih kan banyak lah, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara soal rasa ya. Kan tadi bagusnya mata kita melihat setelah sujud. Betul. Tapi ketika kita masukin rasa, kayaknya enaknya kok merem gitu. Nggak, jangan. Nah itu bagaimana gitu loh. Jangan, pokoknya sekarang tugas Bapak kan jangan pakai rasa dulu. Pokoknya telinga dulu mendengar, itu 1 tahap. Rasa tuh nanti besok. Maksudnya itu sekarang tugas Bapak adalah yang penting telinga fokus mendengarkan dulu Pak. Ya, saya batasi dulu makanya saya nggak digabung. Biasanya kalau digabung malah berantakan. Pokoknya tugas telinga fokus mendengarkan perkataan kita kata per kata aja ya Pak ya. Itu dulu aja. Itu dulu ya. Sehingga apa? Bergeser dari pikiran ke telinga. Tadi kan makanya fokus. Itu dulu ya. Karena memang kalau sudah ke sana nanti bawanya kemerem, nanti saya jelaskan itu. Tapi ini dulu. Yang penting itu nanti dari hari ini besok diperdalam gitu loh Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya. Saya seorang mu'alaf. Oh ya. Alhamdulillah sebelum saya mendengarkan Ustadz ini, sholat kita sudah sedikit banyak sudah mulai kusuk, tapi lebih mantap lagi setelah mendengar ceramah dari Ustadz, semakin kusuk. Dan memang dulu sempat jalan-jalan. Tapi yang saya tanyakan Ustadz, saya itu sebenarnya sholat itu diawasi Allah. Saya itu malu kalau saya itu hanya bisa membaca 3 kul, surul kul huwallahu ahad itu sama 3 kul itu. Sehingga saya saat ini saya sholat itu dengan membawa buku kecil gitu, 5 ayat gitu. Boleh apa tidak Ustadz? Oh, ya udah pokoknya gini Bu. Terima kasih Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, pokoknya Bapak Ibu penuhi saja rukunnya. Di dalam sholat itu rukunnya 1 membaca Al-Fatihah, yang kedua pada saat at-tahiyat ya, itu aja Bu. Kalau masalah surat pendek itu sunnah ya Bapak Ibu ya, sunnah yang dianjurkan. Jadi yang penting Bapak Ibu fokus dulu memperbaiki rukunnya. Kan saya menjadi permasalahan ini, jujur saja. Selama ini Bapak Ibu sholat itu tumanina atau enggak gitu aja udah. Kan tumanina itu kan rukun sholat. Nah ini malah bablas gitu loh Pak. Makanya tadi saya tolong perbaiki lagi tumanina. Tumanina itu berhenti sejenak saat kita menyampaikan bacaan kepada Allah. Berarti misalnya pas kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, kalau nanti pakai rasa kita tuh sadar, oh ini saya mau memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan rasa memuji. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, tapi tolonglah mulai ditambahlah hafalannya ya Bu ya. Tapi intinya yang penting Al-Fatihah sudah bisa dan pada saat waktu at-tahiyat ya. Enggak, maksudnya dengan membawa buku Ustadz, saya baca itu buku seperti ini Ustadz. Oh sholat baca? Iya, jadi emang Ibu belum hafal? 5 ayat gitu, boleh enggak Ustadz? Jadi, pada saat sholat? Pada saat sholat gitu kita baca. Saran karena saya sih Ibu, oke. Saran saya pokoknya Ibu fokus dulu di perbaiki Al-Fatihahnya ya, sama di at-tahiyat saja. Terus kalau surat pendek ada nggak yang dikuasai Ibu? Ya nggak apa-apa itu aja dulu Bu. Ya itu dulu dipakai ya. Insya Allah surat Yasin sudah apa? Itu dulu aja ya. Jangan sambil baca, nanti bingung kalau baca menyampaikan rasanya nanti malah hilang malah. Saya bukan melarang tapi saya sarankan coba mulai perbaiki kayak tadi. Karena ini kan sholat itu kan adab ya. Adab kita menghadap kepada Allah ya Bu ya. Kayak misalnya saya menghadap ke Pak Indra kan memang kita harus fokus apa yang disampaikan gitu loh Bu. Ibu Masjid Araya Malang ya? Kenapa Ustaz? Halo? Halo? Paham ya Bu ya? Iya. Ya. Nggak kedengaran jelas ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh silakan. Bagaimana untuk cara mengatasi kan kita sekarang ini sholat tarawih ya? Oh ya. Terkadang kan ada ayat-ayat yang panjang. Jadi kalau anak sendiri terkadang ketika imam membaca yang kita juga hafal surat itu, insya Allah kita bisa. Tapi ketika ayat yang terlalu panjang, kemudian terkadang kita di tengah jalan itu tiba-tiba jalan-jalan gitu. Pasti ini insya Allah di sini pasti mengalami yang sama, terutama di sekarang ini tarawih malam ini dan mungkin yang lainnya juga. Tadi saya ulang, hukum pas kita berjamaah, pokoknya kita fokus dengarkan kata demi kata imam saja Pak. Kalau jalan-jalan berarti mendengarkan nggak? Saya balik aja. Mendengarkan nggak, cuman kendalanya kan. Coba kita praktek, ayo kita praktek langsung. Gini, ya Mas tolong dengarkan saya ya. Besok jam 11 siang saya mau pergi ke tempat Bapak. Bapak ada nggak? Ada. Jalan-jalan nggak? Enggak. Ah, kenapa? Mendengarkan. Saya balik saja. Berarti kalau jalan-jalan pasti kurang mendengarkan. Mendengarkan. Ya, nanti dicoba. Jadi nanti imam baca, suratnya panjang, nggak mengerti yang disampaikan kan? Tapi Bapak fokus saja mendengarkan. Dengarkan mahrojnya aja, kata demi katanya aja. Ya maksud Ana gini Sat, yang dibaca imam itu bukan hanya sekedar majang. Maksudnya gini, kalau pas kita hafal surat itu yang dibaca imam, bisa. Tapi kan pertanyaan Bapak yang tidak hafal kan? Ketika yang tidak hafal itu di tengah jalan. Makanya nanti dibuktikan
ketika nanti imam baca ayat yang kita tidak hafal tapi kita fokus mendengarkan, jalan-jalan nggak nanti? Kan saya besok datang lagi ke sini, nanti saya tanya lagi. Ya gitu ya. Ini praktek aja. Makanya saya mau jawab pakai praktek aja langsung. Pokoknya dengarkan dengan seksama ya. Imam Mahroj kata perkatanya dengerin. Nanti jalan-jalan nggak? Gitu. Syukron Ustaz. Ya, sampai ketemu besok ya. Saya tanya lagi soalnya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Oh ada ya? Oh banyak ya ibu ya. Mau tanya Ustadz, suka lupa itunya apa rakaat sholatnya? Nah nanti ibu sholat malam, ibu praktek yang tadi saya sampaikan ya. Kan tadi ibu praktek nggak? Itu lari-lari Ustadz, bukan jalan-jalan lagi. Kenapa? Lari-lari itu. Ya maksud saya, kan tadi saya ajarin yang tadi fokus mendengarkan. Nanti efeknya benar nggak rakaat tidak akan lupa? Nanti nggak akan lupa Pak. Ini saya kan udah jalanin. Pokoknya Bapak Ibu tenang saja. Tenang, misalnya sholat 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Itu nggak akan lupa kok Pak. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tumanina kan? Sampaikan lagi. Itu nggak akan lupa. Tapi memang agak lama. Tapi nanti nggak kerasa lama-lama. Kalau Bapak Ibu sudah nikmat. Ustadz, ini yang jadi masalah. Kita kan udah fokus mendengar ini. Tiba-tiba ada sebetik jalan-jalan. Nah, apakah harus mengulang lagi bacaan atau bagaimana Pak Ustadz? Ini makanya tadi saya bilang, namanya tumanina itu berhenti sejenak. Ketika Bapak Ibu pikiran fokus hilang, maka disuruh apa kata Allah? Berhenti. Terus diulang nggak? Jangan, nanti nggak selesai-selesai. Lanjut saja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Masih fokus nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih fokus. Pas Ar-Rahman pikiran ke pasar. Berarti Ar-Rahmanirrahim berhenti. Nah, fokus lagi. Maliki Yaumiddin, fokus lagi. Gitu loh Pak. Jadi tumaninah itu mengontrol kesadaran itu. Makanya saya cuman kupas. Kalau selama ini Bapak Ibu sholatnya tumaninah, insya Allah nggak akan jalan-jalan kok. Insya Allah nggak akan jalan-jalan. Kan tumaninah itu kan rukun kan. Allah nggak mungkin buat suatu aturan kalau nggak ada manfaatnya gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi teknis ya, praktek ya. Jadi pas nanti Bapak Ibu lupa, diam dulu. Atau lupa bacaan juga malah repot ini. Ya, misalnya pas Malik Yaumiddin, Bapak Ibu jalan-jalan pikirannya, diam aja dulu. Terus tapi lanjut Ar-Rahmanirrahim. Jadi lanjut Pak. Ya, nanti lama-lama kalau kebiasaan Bapak Ibu mulai berubah, ruhnya mulai sholat, insya Allah akan semakin mudah kok. Ini memang praktis, saya mau langsung teknis, Bapak Ibu bisa menjalani gitu loh. Baik, ada lagi? Sudah ya, jelas ya? Hah? Ada. Baik. Pokoknya prinsipnya saya berharap mudah-mudahan ilmu yang sesingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dan minta solusinya juga. Sholat itu kan sebenarnya sebaiknya kan tidak mata itu buka ya karena untuk saksi ya. Betul. Tapi selama ini yang saya rasain itu kalau misalkan sholat dalam keadaan buka itu jalan-jalan. Tapi kalau saya rasain tuh kalau misalkan mata terbejam itu benar saya bisa ngerasain. Oke. Jadi solusinya bagaimana biar mata terbuka tapi gini. Jalan-jalan. Oke. Betul tidak manusia itu tergantung kebiasaan yang dilakukan. Misalnya contoh, Bapak dulu mungkin waktu nggak pernah sholat tahajud, ketika mulai awal sholat berat atau ringan? Ketika awal berat, tapi setelah 6 bulan kenapa? Kebiasaan. Mungkin sekarang ibu kesulitan ya, karena kebiasaan Bapak Ibu misalnya merem kan untuk saat ini ya Bu ya. Coba tolong nanti mulai praktek yang tadi, mata melihat titik sujud. Kalau saya tuh awal dulu juga saya merem Pak sebelum diajarkan guru saya. Cuman waktu itu saya dipaksa untuk berubah. Jadi matanya dipaksa melihat titik sujud. Misalnya kalau ada sejadah gambar bulan bintang itu dipaksa aja melihat itu, fokus ke sana. Nah nanti lama-lama kalau sudah jadi kebiasaan insya Allah nanti Bapak Ibu akan fokus. Itu rasa aja sih Bu sebenarnya. Ya, tadi saya ulang ya. Atau saya ekstrimnya ginilah. Mau merem mau melihat, yang penting tolak ukurnya tadi apa? 3 poin tadi. Masalah ditolong Allah, tidak galau, tidak bersedih hati, dan harusnya bahagia. Udah gitu aja lah. Biar nanti nggak perdebatan di fikihnya gitu loh. Silakan Bapak Ibu misalnya, saya biasanya merem, silahkan. Atau biasanya melihat, silahkan. Tapi ingat, harus ada tolak ukurnya. 3 poin ini tadi. Semakin tenang, mudah ditolong Allah, ya, dan tidak berkeluh kesah dan bahagia di dalam menjalani hidup. Kalau sudah begitu, lakukan saja. Gitu aja.
Ya jelas ya Bu ya. Jadi kalau saran saya coba aja perbaiki. Ini nama masalah kebiasaan aja sih sebenarnya. Kayak Bapak Ibu biasanya sholat cepat-cepat sama sekarang sholat tumaninah. Kan ini perlu kebiasaan kan? Makanya saya bilang masuk dulu ke lapangan, misalnya latihan dulu. Sebenarnya meskipun sholat bukan latihan ya, tapi merubah kebiasaan itu memang PR kita sebenarnya. Jelas Bapak Ibu ya? Baik, ada lagi silakan. Oke, cukup ya? Ini sampai jam 11 kan? Oh udah lewat nih. Ya udah. Ya udah Bapak Ibu, hari ini saya menjelaskan bagaimana sholat fokus ya. Nanti besok ketemu lagi saya, kita akan masuk sholat menggunakan rasa dan bagaimana merasa diawasi oleh Allah atau namanya ihsan ya. Nanti kita akan praktek pakai rasa Bapak Ibu. Insya Allah akan lebih enak. Tapi saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu juga mulai memahami lagi arti bacaan sholat. Jadi yang kemarin lupa misalnya kayak atahiyat, apa doa iftitah, tolong mulai mengerti apa yang disampaikan. Karena salah satu syarat supaya Bapak Ibu pakai rasa itu adalah mengerti apa yang disampaikan. Pertanyaan saya, rasa memohon, rasa memuji, sama rasa pernyataan itu rasanya sama atau beda? Coba Bapak ke sampingnya, mohon, sikapnya bagaimana? Pak tolong saya. Atau rasa memuji ke sampingnya, Pak Bapak orangnya baik. Kan beda kan? Atau pernyataan, Pak insya Allah besok datang. Kan beda kan rasanya kan? Nah harusnya kepada Allah itu lebih-lebih dari itu. Kan Bapak Ibu bukan robot, kan manusia kan? Perbedaan robot sama manusia apa? Robot tidak ada perasaan, manusia pakai perasaan. Mohon maaf, selama ini sholat Bapak Ibu pakai perasaan atau tidak ada rasa? Atau hanya baca? Nah itu silahkan dievaluasi masing-masing. Ya, jadi yang besok kita akan kupas bagaimana menggunakan rasa dan merasa diawasi oleh Allah. Karena kalau Bapak Ibu tidak begitu nanti rekaman sholatnya tidak baik gitu loh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya mungkin menyinggung. Dan terima kasih kepada semua jamaah yang sudah bertanya. Mungkin saya juga pas atau tidak dikembalikan kepada masing-masing. Tapi buat saya ulang, prinsipnya apapun yang dilakukan tolong evaluasi. Ini kok saya ngaji sudah bertahun-tahun kok begini-begini aja. Saya sholat kok menjalankan kok masih begini-begini aja. Nah itu evaluasi Bapak Ibu. Jangan-jangan selama ini kita hanya menjalani rutinitas. Tapi tidak ditingkatkan ke arah kualitas. Bagaimana supaya kita semakin dekat kepada Allah. Ya, tolak ukur sholat banyak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merasakan di waktu yang singkat ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.